Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di meja teknisi. Kali ini saya kedatangan handphone Oppo F9. Ini handphone rekondisi ya. Handphone rekondisi atau handphone bekas yang telah melalui proses perbaikan. Jadi posisi HP ini seperti baru lagi ya. Nah, ini sudah diperbaiki, dibikin seperti baru lagi dan dijual lagi. Nah, kalau ini handphone resmi, ini handphone rekondisi. Terlihat berbeda ya. Yang ada segel-segel Cina. Ada segel Cina dan tidak ada barcode. Nah, kalau ini yang resmi, di mesin, di fingerprint, bahkan di konektornya pun ada barcode-nya, berarti menandakan si handphone ini resmi. Kalau yang nggak ada barcode kayak ini rekondisi, bisa dipastikan ini handphone rekondisi. Ini biasanya handphone yang dijual di toko online ya. Karena kalau sekarang kayaknya handphone barunya atau di toko resminya sudah nggak ada, jadi di toko online dijual rekondisi dan handphonenya kebanyakan bermasalah. Contohnya seperti ini boot loop. Masih loading tapi tidak mau masuk menu. Ini kemungkinan si eMMC-nya yang urgent. eMMC-nya urgent. Nah, kita lihat mesinnya. Ini kalau handphone rekondisi, spare part-nya juga lokal ya. Kalengnya. Nah, ini buka kalengnya juga gampang, ini bekas diperbaiki. Cuman mereka sudah terlatih jadi rapih ya. Nah, kalau rekondisi ini nggak ada lem sama sekali dia sih, yang mengakibatkan si IC kadang-kadang jadi bad connect dan suka handphone tiba-tiba mati lah, jatuh mati ya, gara-garanya itu nggak ada lem dan mungkin kualitas timahnya jelek juga. Nah, kita copot saja eMMC-nya buat kita cek di box apakah eMMC-nya urgent. Kita melakukan pencopotan eMMC. Ini banyaknya handphone rekondisi itu di handphone Oppo. Kalau saya banyak menjumpainya handphone Oppo ya, kayak iPhone S59, F9, F7. Banyak banget kalau di Oppo. Nah, gimana ya? Mungkin karena stoknya banyak atau peminatnya banyak. Nggak tahu lah ya. Pokoknya banyaknya di handphone Oppo. Kalau handphone lain jarang diketemui. Kalau rekondisi paling juga handphone yang palsu kayak misalkan Samsung yang replika. Kalau di handphone lain, kalau di Oppo konsumen banyak yang terjebak sama handphone rekondisi. Nah, kadang-kadang masalahnya di update doang handphone jadi mati, atau minta update sendiri handphone jadi error. Terus dari layar gampang pecah karena kualitas LCD-nya juga lokal.
bahkan si bezel atau tulang atau casingnya juga lokal semua. Ini MMC sudah terangkat, kita tunggu dulu supaya agak dingin. Bersihkan kaki-kaki MMC nya dan juga kaki atau pin timah pin IMMC di PCB nya. Oke, ini di komputer. Sekarang kita cek. Nah, ini MMC nya Urgen ya, ada merah-merahnya, merah Urgen consume error. Nah, langkah yang pertama harus dilakukan untuk penggantian IMMC yaitu backup dulu. Kalau IMMC nya masih terbackup dan kondisi handphonenya masih boot loop, mau backup 512 atau 1 GB sama saja ya, yang penting terbackup. Ini saya backup 1 GB. Nah, kenapa saya backup 1 GB? Supaya agak lama aja. enggak supaya si file emailnya ikut ke backup juga, karena nanti takutnya pas mau backup di user 4 MMC malah mati atau ada kendala lain lah, buat jaga-jaga aja. Kita backup dulu 1 GB atau melakukan pembackupan file IMMC nya. Nggak di backup juga sebenarnya bisa, cuman mending pakai file backupan biar nanti nggak ribet di email, karena kalau handphone rekondisi biasanya agak ribet juga ya di emailnya. Ya, proses backup selesai. Sekarang kita masuk ke tab user path buat backup lagi file emailnya atau partisi email. Nah, ini yang merah-merahnya di backup atau dicentang, lalu kita read supaya gampang ya nanti pas pengerjaan, atau enggak tambah pekerjaan lah, enggak nambah pekerjaan email. Oke, sudah tercentang, tarik. Nah, ini Yupi suka gini nih, suka error entah kenapa sering bug ya Yupi sekarang. Nah, pokoknya harus terbackup file ininya, partisi emailnya. Nah, ini kayaknya bakal saya skip nih sampai terbackup semua karena Yupi-nya suka bug. Nah, setelah partisi email terbackup, kalau buat yang mau repartisi saja atau direct saja, tinggal ke MMC partitioning, checklist semua, alright, yes. Nah, supaya si partisinya kembali bagus ya. Setelah itu masukin file backupan yang tadi. Nah, ini yang
1 GB tadi kita masukin lagi. Lumayan cepat juga kalau ini posisinya dicopot si eMMC nya. Nah, bagi Anda yang mau melakukan pergantian eMMC nya atau nggak mau direpartisi, tinggal di skip aja bagian partisinya atau di tab eMMC partitioningnya. Silahkan Anda skip, Anda masuk langsung ke bagian write user area, write file eMMC nya. Nanti setelah ini kita masukin lagi file partisi emailnya. Oke, kita tunggu sampai selesai proses pengisian. Nah, sudah selesai. Sekarang masuk ke tab user path buat balikin partisi emailnya. Nah, ini partisi email, kita balikin lagi ke asalnya. Oke. Oke, setelah pengisian eMMC selesai, kita pasang lagi eMMC-nya untuk ke proses selanjutnya, yaitu kita flashing handphonenya. Ini proses pemasangan IC-nya. Kita pasang dulu IC-nya. Sampai goyang ya, sampai goyang si IC-nya. Itu tandanya kaki-kaki sudah pas, sesuaikan dengan garis yang di pinggirnya. Usahakan jangan terlalu lama karena takutnya yang lain kena imbas, apalagi dekat CPU. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah sudah tahu timingnya yang tepat. Ini agak lama karena belum pas dan kurang plug. Kasih plug sedikit lagi supaya si timahnya cepat lebur ya, atau cepat cair. Jadi kita tambahin lagi plugnya. Ini bakalan aman karena si IC CPU nya juga nggak dilem kalau handphone rekondisi. Sudah goyang IC-nya. Kita tunggu dingin sebentar.
sudah agak dingin. Mesinnya sudah agak dingin, kita pasang ke perangkatnya untuk masuk ke proses selanjutnya. Karena kita mau flashing handphonenya ya, menggunakan USB supaya cepat dan supaya tidak download file maksudnya, bukan download file. Nah, kalau dari factory image tadi bakalan error atau download file. Coba nyalain dulu, langsung flash aja lah, kita flash kembali. Oke, sekarang kita masuk ke tahap flashing. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan tool bypass out. Nah, saya memakai MTK Meta. Kita bypass dulu outnya, lalu kita flashing. Nah, saya menggunakan firmware versi A20 dan DA6771. Nah, ini udah terbaca MMC-nya. Oke, proses flashing berjalan. Oh iya, untuk melakukan flashing dan bypass out-nya kita wajib test point handphonenya buat Oppo F9 ya. Kita wajib test point supaya terdetek MediaTek USB port. Karena kalau MediaTek preloader atau Oppo preloader terdeteknya, nanti tidak bisa di bypass outnya. Nah, untuk test pointnya ini nih, di jumper dari sini ke ground. Anda kasih kabel aja yang agak panjang buat nanti menaikin ke groundnya. Jadi pas colok sebelum colok USB Anda konekin dulu ground. Kalau udah konekin TK USB port baru dilepas. Nah, jangan lupa pakai tool bypass out supaya bisa di flash dengan lancar. Anda bisa menggunakan MCT bypass atau apalah, atau Anda yang punya tool-tool atau dongle-dongle berbayar lainnya juga bisa, kayaknya lebih praktis kalau pakai tool yang lain. Kalau saya cukup menggunakan UP box karena ini satu box bisa segala macam persoalan buat handphone Cina yang berchipset MediaTek maupun berchipset Qualcomm ya. Kayak fitur lah pokoknya kalau UP box. Cuman sayangnya kalau sekarang suka banyak bug ya. Boxnya suka banyak bug. Nggak tahu boxnya yang banyak bug atau Windows saya yang bajakan atau PC saya terlalu kentang. Taulah, pokoknya kita maksimalkan semua peralatan yang ada. Oke, proses flashing masih berjalan. Kita tunggu flashingnya. Mohon maaf kalau misalkan videonya kelamaan.
Oh iya, buat Anda yang mau ganti eMMC, sebaiknya dicek dulu ya, dicek dulu si eMMC-nya dengan stok Anda. Nah, caranya kita tinggal masukin firmware ke UP box, lalu pilih firmware-nya. Nanti di sana akan tertera eMMC apa aja yang cocok dengan ponsel yang mau Anda perbaiki. Misalkan ini Oppo F9. Nah, nanti bakalan muncul eMMC-nya apa aja. Nah, sesuaikan dengan stok Anda. Kalau misalkan Anda tidak ada eMMC-nya, ya sebaiknya ditunda dulu. Karena buat handphone sekarang si CPU-nya nggak bisa ditipu ya, atau nggak bisa diakali dengan CID, dengan write CID. Nah, ini user data udah mau beres proses flashingnya. Oke, beres. Nah, setelah selesai flashing, handphone ngecas ya. Kita coba nyalakan, apakah nyala dan masuk menu si handphonenya. Oke, handphonenya nyala. Nah, kita tunggu loading. Kita tunggu loading handphonenya. Nih kayaknya masuk menu. Nanti tinggal kita cek baseband dan emailnya apakah masuk. Kalau misalkan tidak masuk, kita harus ulangi di proses pengembalian partisi email dengan cara ISP maupun dicokel lagi ya si eMMC-nya. Ya, masuk. Kita setup dulu. Kita setup handphonenya. Nah, ini selesai setup. Kita percepat. Kita cek basebandnya. Nah, baseband. Oh, nampaknya baseband aman. Kita cek email. Ya, email ada. Oke, berhasil. Sekian, sampai jumpa.